Baik, Ibu dan Bapak, kita hanya mempunyai waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi dengan Pak Yodi. Oleh karena itu langsung saja silakan Ibu dan Bapak kalau akan menanyakan, mengkomentari beberapa hal yang terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yodi. Ya, baik, silakan Ibu dan Bapak. Dan juga nanti kalau Ibu dan Bapak yang berada di ruang lain ya, ataupun di kota lain juga saya kira bisa ikut bertanya juga. Terima kasih Dr. Yodi. Saya Emma dari Keperawatan. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, untuk publikasi internasional itu, apakah ada batasan berapa lama sih antara penelitian yang telah dilakukan dengan rentang mau submit jurnal gitu? Misalnya saya penelitian tahun 2008, sekarang itu masih manuskrip terus. Apakah bisa untuk publikasi gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan dari penulis, ada beberapa teman yang sudah publikasi berkali-kali itu sebagai student di luar negeri, itu apakah bisa afiliasinya itu nambah gitu? Misalnya afiliasinya yang pertama dari student di universitas di luar negeri, kemudian afiliasi yang kedua adalah dari UGM-nya gitu. Karena kata teman saya tersebut nggak bisa gitu, profesornya tidak ngizinin gitu. Padahal keuntungannya nanti kasihan buat penulis tersebut sebagai kenaikan kum gitu. Mungkin dari pengalaman Dr. Yodi sendiri seperti apa? Makasih. Terima kasih Ibu. Jadi yang pertama masalah tentang waktu secara eksplisit tidak ada batasan tahun yang disepakati, namun secara prinsip adalah apakah yang dilaporkan itu masih relevan atau tidak. Apakah pertanyaan yang mau dijawab itu masih belum terjawab. Bisa jadi selama kita tadi masih menulis-nulis sudah ada penelitian lain yang kurang lebih bisa mendapatkan penelitian itu sehingga menjadi sudah tidak relevan lagi. Jadi bukan masalah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, namun apakah memang pertanyaan yang diajukan itu sudah terjawab atau tidak, masih relevan atau tidak pada saat jurnal itu mau dipublikasikan. Jadi meskipun itu 2008, kalau memang itu suatu permasalahan yang sangat relevan dan sampai sekarang belum terjawab secara definitif, mungkin editor jurnal masih akan mempertimbangkan. Namun kalaupun itu baru 2010, namun ternyata belum lama ini sudah banyak paper lain yang mendapatkan yang serupa, maka mungkin itu sudah tidak relevan. Jadi tergantung pada permasalahan yang dibahas. Mengenai afiliasi, kalau dari jurnalnya sendiri, dari si editor, ini saya pakai kepala kopi dari editor, atau tulisan dari editor di beberapa jurnal, tidak ada masalah untuk lebih dari satu afiliasi. Itu kalau dari perspektif editor. Nah, tinggal kemudian dari perspektif, kalau dalam hal ini promotor, yang mungkin berbeda-beda. Kalau saya sebagai promotor kan tidak keberatan, tapi mungkin saya tidak tahu ada pertimbangan promosi itu yang membolehkan untuk menjadi promotornya. Tapi kalau saya sebagai promotor, saya mungkin saya tidak keberatan, saya punya 2 juta afiliasi. Saya sebagai editor jurnal, saya tidak keberatan apabila seorang peneliti punya 2 atau 3 afiliasi. Namun mungkin bisa jadi kasus tadi ada seorang promotor yang punya pertimbangan khusus yang mungkin kita belum memahami, sehingga keberatan kalau sebenarnya tadi punya afiliasi lain itu bisa jadi. Tapi dari perspektif seorang editor, oke, di dalam case itu ada pertimbangan khusus. Terima kasih, saya Etnawati. Saya melihat di beberapa jurnal itu ada suatu bagian namanya letter to the editor, dan isinya saya lihat tidak hanya komen-komen aja, tapi kadang-kadang di situ ada laporan-laporan penelitian. Jadi apakah menurut Pak Yogi mungkin ini jalan gampang ya, mungkin lebih mudah masuknya daripada disubmit sebagai full papernya. Makasih. Silakan Pak Yodi.
terputus. Bisa mendengar? Ya. Halo, saya putus dari halo. Baleni. Ya. Sudah bisa mendengarkah? Oh. Halo. Iya, tadi mana letter to editor? Iya, letter to the editor. Jadi, ya. Jadi saya lihat di beberapa jurnal, ada letter to the editor. Apakah menurut Pak Yogi itu bisa dipakai? Ya. Dan cukup bernilai, karena saya lihat ada beberapa paper yang bisa dimasukkan di situ, beberapa hasil penelitian, di samping hanya komentari-komentari. Mungkin lebih mudah masuk ke situ daripada full papernya. Makasih. Oke. Baik. Ya, memang di banyak jurnal banyak bagian yang entah hanya forest. Itu dari jurnal sangat bervariasi skopnya ya. Biasanya memang terutama mengirimkan artikel-artikel yang kemudian dipublikasikan di dalam situs itu satu. Kedua, bisa jadi juga untuk publikasi hal-hal yang sifatnya umum, namun belum dibahas di jurnal itu, sehingga di situ disampaikan di letter editor supaya ada perhatian tentang hal itu. Ketiga, memang ada beberapa jurnal yang membolehkan itu untuk semacam short report, short research report. Jadi itu bagian pelaporan tapi yang sangat pendek gitu. Nah, di situ pertimbangannya macam-macam. Memang di situ dia tidak selalu menerapkan peer review yang ketat untuk original artikel. Namun memang statusnya berbeda. Dalam arti memang status suatu piece yang diterbitkan di empirical research review paper akan berbeda dengan status yang itu diterbitkan di correspondence atau di letter to editor. Kalau itu nanti dari segi katalog, kalau kita search di PubMed tidak akan terlalu kentara, ya, karena itu semuanya akan terkatalog di PubMed. Dan kalau buat saya, memang bagian itu adalah bagian yang penting, yang menarik untuk proses pembelajaran bagi yang kita baru melalui. Ini kan sudah mulainya di situ, ya, ini sedikit rahasia. Jadi dulu saya ingat waktu saya pertama kali mau S3 di Delhi, saya datang sana untuk memberi proposal saja, kemudian promotor saya bilang bahwa jadi saya tidak boleh pulang sebelum harus terbitkan sertifikasi. Saya waktu itu bingung, saya belum memiliki bagaimana saya bisa sertifikasi. Terus dia memperlihatkan saya pada bagian itu, bagian communication atau letter to editor atau correspondence, di mana intinya adalah kamu bisa berlatih publikasi dengan mengomentari paper-paper orang lain. Dan kemudian itu sudah akan menjadi bagian dari pembelajaran yang saya masuk dalam CV, karena letter itu juga saya akan dikatalog di PubMed atau di Scopus untuk melakukan dia bisa masuk ke CV juga. Dan memang ternyata itu satu proses exercise yang menarik bahwa kita mempelajari, kemudian mengkritik, kemudian itu bisa dipublish. Dari situ mulai muncul percaya diri, confidence, kemudian kita mulai menulis bagian untuk empirical paper, point of view dan sebagainya. Namun memang satu hal adalah pertama, memang itu satu bagian yang menurut saya sangat baik untuk proses pembelajaran. Ya. Cuman kalau kita punya satu paper yang memang betul-betul penting dan high quality, sayang kalau itu hanya dimuat di bagian itu, karena bagian itu biasanya dianggap tidak setara dengan bagian yang dari suatu artikel. Ya. Jadi kalau tergantung, kalau memang ini sebatas untuk pembelajaran atau sebatas mengenai satu penemuan kecil yang tidak terlalu besar, mungkin tidak apa-apa. Namun kalau kita punya paper yang besar yang memberikan perhatian, lebih baik itu ditaruh di original. Demikian. Mungkin masih bisa 1-2 pertanyaan lagi ya, Pak Yodi. Masih juga silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini kalau ada pertanyaan dari yang di ruang lain, nanti mohon saya diberitahu ya. Baik, silakan Bapak dan Ibu. Gimana, sudah mulai deg-degan apa sudah mulai, saya lihat wajah-wajahnya sudah mulai takut ya. Serius terusan saya. Nanti kalau terlalu serius tidak keluar nanti ide-idenya.
ada satu pertanyaan Pak Yodi. Ada, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya bertanya. Ya, ada satu pertanyaan Pak Yodi sebentar. Silakan. Oke, silakan. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya Ikhlas dari UMY. Saya ingin menanyakan pada Pak Dodi, Pak Yudi, maaf, terkait dengan submit paper pada jurnal. Kalau kemudian ya, maaf, terkait dengan submit paper pada jurnal, kemudian apabila paper kita kemudian di reject, bagaimana langkah selanjutnya? Apakah kita mencari jurnal lain yang kualitasnya lebih rendah atau bagaimana? Terima kasih. Apa yang bisa kita lakukan terhadap paper kita yang telah di reject oleh sebuah jurnal? Apakah kemudian kita memperbaiki paper itu dan kemudian mensubmit ke jurnal lain yang kualitasnya atau levelnya lebih rendah atau bagaimana? Terima kasih. Kita lanjutkan, ada satu pertanyaan lagi Pak Yodi, nanti baru direspon sekalian. Silakan. Pak Yudi, saya ingin bertanya, di slide ada tentang what happened to manuscript submitted to PNG itu dari 7.000 acceptance rate-nya 7%. Nah, itu yang membuat saya takut sebenarnya. Nah, untuk pemilihan yang tadi dikatakan bahwa pemilihan jurnal yang tepat itu sangat mempengaruhi, apakah ada list yang misalnya di public health itu untuk yang yang peneliti-peneliti muda itu disarankan ke jurnal yang ini supaya nanti tidak wasting time kita menunggu ternyata ditolak gitu. Apakah ada listnya gitu? Terima kasih Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Oke, baik. Pertama tadi terkait paper yang di reject. Nah, tergantung pada apa bunyi dari rejection data tadi. Jadi kalau ada tulisan reject jangan terus kemudian sudah di reject, namun setiap ada reject selalu harus ada reasoningnya kenapa editor mereject paper tersebut. Nah, itu harus kita pelajari. Bunyinya apa dulu? Apakah dengan alasan-alasan tersebut memang valid, dan kemudian apabila itu valid, apakah memang bisa diperbaiki sehingga itu bisa disubmit ke jurnal lain, ataukah memang itu ada alasan-alasan memang sangat-sangat fatal sehingga memang tidak bisa diperbaiki. Kalau itu masih bisa diperbaiki, kita perbaiki, kita submit ke jurnal lain yang mungkin impact factor-nya di bawah itu atau di yang misalnya di bawah tersebut dan sebagainya. Ya, kita coba lagi sampai pada titik di mana memang kita menemukan alasan di mana itu memang tidak bisa lagi diapa-apakan. Ada suatu hal yang sangat fatal, ya entah ada masalah etika atau ada masalah kualitas data yang memang sangat serius dan sebagainya yang tidak bisa diapa-apakan. Namun kalau ada permasalahan dari segi analisis yang masih bisa diperbaiki, pembahasan yang bisa diperbaiki, itu bisa kita lihat. Nah, jadi tergantung pada reasoning dari rejection type. Biasanya benar saya perbaiki. Kecuali kalau kita memang keterlaluan dalam hal meneliti, ya memang ada sesuatu yang sangat-sangat memang tidak baik sehingga tidak bisa ditutup lagi. Tapi itu saya kira sekarang. Dan sehingga kembali tergantung reasoning dari rejection tadi. Seperti apa, bisa diperbaiki atau tidak. Kalau memang masih terjadi kita lihat, kalau tidak bisa diperbaiki memang fatal, ya sudah. Jadi memang caranya dari kita bahwa dan itu memang ada hal yang sangat serius yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Terus yang kedua mengenai acceptance rate, ya memang tadi saya berikan contoh yang ekstrim ya di BMJ. Saya juga belum pernah publikasi di BMJ, itu sebagai jurnal, karena memang dia acceptance rate sangat rendah dan impact factor-nya sangat tinggi. Ya. Nah, sehingga memang di sini juga menjadi salah satu pertimbangan untuk kalau kita mau sampai ke sebuah jurnal. Namun, jadi ada beberapa hal tadi yang saya sampaikan di slide awal, apa saja kita pertimbangkan. Memang pertama
kita sudah mempertimbangkan kualitas. Ya, kita juga harus introspek kira-kira paper kita ini kualitinya ini setara dengan jurnal yang mana gitu. Namun saya selalu memberikan advice pada lingkungan saya very high, artinya jangan kita terus kemudian menembak terlalu rendah. Ya, karena kalau kita kirimkan ke jurnal yang agak tinggi, itu di-reject, biasanya kita dapat komentar-komentar yang itu bagus untuk perbaikan jurnal kita. Ya. Sehingga itu bermanfaat buat kita. Ya, jadi it's okay. Nah, permasalahan juga bukan masalah di-reject atau tidak, ya, karena saya bilang tadi awalnya rejection. Yang menjadi pertimbangan bagi saya yang lebih penting adalah time for decision, seberapa cepat mereka mereject atau memberikan keputusan. Dan justru jurnal yang sektornya tinggi itu keputusannya cepat. Ya, jadi misalnya kalau kita coba model-model Lancet atau BMJ itu dalam waktu 2 minggu, 3 minggu itu ada keputusan. Nah, kalau kita selalu menyasar jurnal-jurnal yang sektornya rendah, dan kualitasnya rendah, menjadi biasa tapi butuh waktu berbulan-bulan. Jadi bisa jadi itu gantung lama, entah itu di-reject atau tidak. Jadi buat saya yang penting kita pelajari dan kita bisa temukan di website jurnal tersebut rata-rata waktu mereka butuhkan untuk keputusan. Apakah itu 2 minggu, apakah 1 bulan, apakah 6 minggu, itu manageable. Jadi kita bisa tahu kalau nampaknya ini tidak prospektif atau tidak. Jadi yang penting time for decision. Kalau masalah reject atau tidak reject, bagi saya lebih baik kita naik sedikit, kita dapat komentar, terus nanti kita bisa perbaiki. Tapi memang kita perlu waktu. Jadi bukan masalah rejection, jadi masalah waktu untuk menantikan keputusan dari jurnal tersebut. Demikian. Yang pertanyaan yang kedua, Pak Yodi, mengenai untuk dosen-dosen muda gitu ya, apakah ada list jurnal yang recommended gitu ya, Mbak Ketut? Halo? Ya, kalau saya, ya, bisa didengar? Halo? Bisa Pak Yodi. Halo? Ya, bisa. Ya. Baik, ya saya tidak mengetahui secara khusus ya. Jadi kalau bagi saya untuk menentukan publikasi tadi bukan masalah ini untuk dosen muda atau senior atau mid, namun kita lihat kembali pada output dari paper tersebut, kira-kira prospeknya kemana, ini target audiensnya di mana dan sebagainya. Jadi bagi saya pertama dan yang paling gampang untuk menentukan kita lihat dari referensi kita sendiri. Kita lihat daftar list of reference kita, paper-paper yang serupa itu ditulis di jurnal yang mana, itu satu. Sehingga kita bisa melihat jurnal mana yang memang tertarik terhadap topik kita. Kedua, dari daftar itu kita lihat ranking-rankingnya seperti apa. Kemudian kita bisa menentukan kira-kira kita di opsinya di jurnal yang mana-mana saja, kita naikkan sedikit, kemudian kita cari yang tadi time untuk decision-nya pendek. Sehingga kita tidak tepat untuk rejection atau keputusan. Jadi bagi saya step-stepnya seperti tidak ke arah bahwa ada satu jurnal memang itu gampang atau ini, namun lebih ke arah tadi dari papernya itu sendiri kira-kira ini strateginya masuknya ke jurnal yang mana. Jadi bukan daftar jurnal yang khusus untuk lebih mudah karena memang tidak ada. Cuma memang ada satu hal yang menarik ya. Ada jurnal-jurnal tertentu yang baru-baru dan itu mereka tidak baru mempermasalahkan isu relevansi. Ini menarik. Jadi bagian besar jurnal itu salah satu kriteria utama adalah apakah papernya itu relevan atau tidak. Permasalahannya topiknya itu menarik atau tidak. Nah sekarang pada jurnal, contohnya jurnal yang paling besar di dunia sekarang adalah PLOS One, Public Science One. Itu mereka menyatakan we will publish anything which is scientifically sound. Jadi tidak masalah topiknya apa, tidak masalah relevan atau tidak, penting atau tidak, asal itu secara ilmiah sudah diperlukan mereka akan publish. Nah, itu menarik juga bahwa ada sekarang satu stream jurnal-jurnal tertentu yang mereka menyampaikan masalah interest karena mereka merasa itu subjektif dari editor, sehingga mereka hanya melihat dari segi apakah itu metodologi privat atau tidak. Itu mungkin bisa menjadi satu pertimbangan dari aspek bahwa mungkin kita merasa ini tidak terlalu penting, tidak relevan, tapi asal itu saya krusial, ada jurnal-jurnal tertentu yang itu sekarang ini menganggap itu perlu tetap untuk dipublish. Demikian.
Baik, Pak Yodi, ini tampaknya waktunya sudah pukul 2 lebih kalau di sini. Nanti Pak Yodi ketinggalan pesawat. Ini masih bisa berdiskusi atau sudah dijemput taksinya? Kalau masih ada satu lagi, Bu. Oh, baik, satu pertanyaan terakhir, Ibu dan Bapak. Silakan, Bu. Oke, selamat siang Dr. Yadi. Saya mau bertanya, saya sudah mengirimkan jurnal internasional ini sekitar pertengahan tahun kemarin. Kemudian langsung bukan diterima tapi menerima naskah saya. Kemudian oleh reviewer yang pertama itu hanya minor untuk revisinya. Yang kedua mayor. Terus saya perbaiki yang minor dulu. Kemudian mayor malah menyarankan saya untuk mengubah artikel tersebut menjadi short report. Ini bagaimana sebaiknya? Sekarang sudah 2 bulan saya diamkan saja. Jadi saya nulis yang lain. Nah, ini sebaiknya gimana? Apakah saya pindah ke jurnal yang lain tapi tetap dengan artikel saya, atau lebih baik saya ubah menjadi short report, atau bagaimana menurut Dr. Yadi? Anthropological science. Jadi saya kebetulan sudah kemarin waktu saya lulus PhD dari Jepang ini, saya memang sudah di sana 2 artikel saya sudah publish di sana. Kemudian ini mau saya ubah kembali menjadi ke Annual of Human Biology. Kalau menurut Dr. Yadi bagaimana? Apakah perlu saya ubah menjadi short report atau saya pindah ke jurnal lain? Terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup sulit ya. Tapi memang itu juga sering kami temui, dan itu sering menjadi salah satu menjadi editor juga. Nah, ini tergantung pertama dari kita dari ibu sendiri dalam hal ini, apakah menurut ibu cerita tersebut memang cocok atau layak dikemas sebagai short report, atau memang itu appropriate sebagai short report atau tidak? Apakah menurut ibu jadi cerita ini terlalu statusnya ini demikian penting dan besar sehingga seharusnya it's more than a short report gitu. Itu dan saya tidak membaca papernya, jadi saya tidak tahu, dan saya tidak tahu bidang antropologi, saya tidak bisa menilai. Namun yang penting kita melihat penilaian apakah menurut kita sendiri atau sebaiknya kalau saran saya ini konsultasikan kepada promotor atau komentar atau yang lain yang bisa memberikan pandangan artikel seperti ini akan memang cocok untuk sebagai sebatas short report saja. Apakah ini tetap sebaiknya sebagai full empirical original artikel gitu. Kalau memang konsepnya kemudian dia memang adalah sebagai short report, fine, sebagai short report. Tapi kalau menurut kualitatif yang lain ini sayang kalau short report ya sudah kita pindahkan. Jadi itu bisa tergantung pada papernya tadi. Jadi saya tidak bisa memberikan penilaian yang kita tidak tahu papernya ya. Namun seperti jangan kita kembali. Ini kira-kira memang cocok short report atau menurut kita sayang kalau short report kita pindahkan. Tapi kalau menurut kita memang ini kansia di jurnal lain tidak sendiri dan memang short report sudah oke, sudah kita jadikan short report. Demikian. Hey, terima kasih sekali Pak Yodi. Kita berikan aplaus untuk Pak Yodi. Selamat jalan. Salam untuk teman-teman di Umeå, Swedia. Ya, baik. Mungkin saya sedikit menambahkan. Oh ya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Mungkin satu pertimbangan juga Bu, apakah jurnal yang Ibu tuju itu memang jurnal yang kredibilitasnya tinggi gitu ya, jadi kalau sedang ya, karena juga saya pernah punya pengalaman ini bertemu dengan penulis lain yang dia artikelnya juga sangat banyak. Itu apa yang dia lakukan ketika di reject, itu jawabannya di luar dugaan saya. Jawabannya adalah kamu lihat komentarnya. Kalau komentar itu menurut dia tidak bermutu,
Ya, kadang-kadang pertanyaan editor itu juga bisa jadi tidak bermutu ya. Itu dia bilang diamkan saja, langsung kirimkan ke jurnal lain gitu. Dia bilang don't bother, kirimin aja langsung ke jurnal lain. Tapi ini mungkin terlalu pragmatis ya. Ya, ya. Baik, ya saya kira Bapak Ibu kita lanjutkan ke topik yang berikutnya. Jadi tadi sudah banyak dibahas ya oleh Pak Yodi. Nah ini kita lanjutkan topik yang kedua,